Ako mabibili dito kami din. Tapos, sa pinag-ate, norong yata. Kok pikiran? Tidak lang. Terbuka terus tanpa pulang. Terus ini diambil dari mana? Diambil dari apanya kita. Dari tempat tidur itu, Pak. Bukan dari uncang-uncang ya? Bukan dari celana dalamnya itu? Bukan, Pak. Disimpan di mana? Di kamar. Ya, apa itu, Pak, di atas tempat tidur itu, Pak, di bawah sini. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Winara, SH, SIK, MH, mengungkap secara lengkap perkembangan kasus pembunuhan seorang wanita Parubaya warga Padang Lawas Utara, Paluta, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin tanggal 4 Agustus tahun 2025. Korban diketahui bernama Borlian Ritonga, 58 tahun warga Dusun Hutaraja, Desa Dalian Natolu, Kecamatan Dolok, Kabupaten Paluta. Ia pertama kali ditemukan dalam keadaan telungkup oleh anak kandungnya sendiri di dalam rumah pada Selasa, tanggal 25 Februari tahun 2025 petang lalu. Korban saat itu sedang bersiap untuk menunaikan salat maghrib. Kejadiannya sangat singkat dan tak terduga, ujar Kapolres di hadapan awak media. Berumur 58 tahun, atas nama Borlian Ritonga, beralamat di Dusun Hutaraja, Desa Dalian Natolu, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang mana tempat tinggal ini juga merupakan TKP pembunuhannya. Pada awalnya, korban ditemukan oleh anaknya dalam keadaan bersujud tersungkur, korban sudah meninggal dunia, dan mereka menduga pihak keluarga korban ini jatuh dari tangga di belakang rumahnya dan tidak ada firasat apa. Itu terjadi pada tanggal 25 Februari 2025, jadi sekitar 5 bulan yang lalu. Sekitar pukul 18.40, karena kebiasaan merokok dan segitu sudah persiapan sholat maghrib. Dan jaraknya sangat singkat antara pertemuan beliau itu dengan warga sekitar sampai dia pulang ke rumahnya persiapan, kemudian meninggal dunia. Seminggu kemudian, pada tanggal 15 Maret, ibu baru dilaporkan ke kepolisian karena ada dugaan tidak wajar. Kematian tidak wajar, ada luka di kepala, kemudian ada barang-barang korban yang hilang, terutama simpanan perhiasan emas, tidak kelihatan. Sehingga sedasar ini kita melakukan upaya investigasi awal yang sudah berjalan sekian lama. Otomatis pihak kepolisian akan menemukan kendala karena pada saat kejadian tidak ada di TKP. Murni korban sudah dikebumikan. Otomatis TKP sudah rusak. Namun demikian, langkah selanjutnya setelah menerima laporan dilaksanakanlah ekshumasi, penggalian kembali dan identifikasi terhadap mayat dan organ jenazah. Kemudian baru kami dapat secara saintifik hasil dari kedokteran forensik tentang kondisi korban yang sebenarnya, bagian-bagian lukanya. Dari sana mulailah, karena jarak tempuh dari TKP, kemudian dari Polres tidak menyurutkan semangat para personil kita, sehingga akhirnya penggalian terus dilakukan, dan mereka berhasil mengungkap, Satreskrim Polres berhasil mengungkap siapa pelakunya. Awalnya kecurigaan kita pada pihak keluarga, karena tidak ada lagi di situ. Tapi secara psikologis kita juga timbang-timbang. Karena kalau itu harus dilakukan, kenapa baru hari ini? Jarak yang berdekatan dan itu ibu kandung. Ada moralitas yang menggantung. Lambat tahun hasil dari penyelidikan kami berhasil menangkap seorang tersangka atas nama Sapirudin Ritonga berikut dengan barang buktinya.
Pada saat ini pun kami masih pengembangan untuk lebih jauh dan lebih dalam. Apakah yang kami dapatkan itu sudah barang-barang bukti ini sudah cukup atau masih ada yang lain? Mungkin akan kami minta keterangan dari pihak keluarga lebih lanjut untuk identifikasi barang-barang milik korban lainnya, termasuk pendalaman dan penggalian informasi dari tersangka itu sendiri. Saat ini di koma, laki-laki umur 56 tahun yang merupakan tetangga korban sendiri. Kerja petani atau berkebun, tinggalnya sama di dusun Utaraja, Desa Dalianan Turu, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Utara. Barang bukti satu buah kain sarung warna hijau merek Waldimot yang digunakan untuk mencari korban. Perhiasan emas hasil curian sebanyak 44 gram dan masih pengembangan. Satu buah bongkahan pecahan semen yang digunakan untuk memukul kepala korban. Ini sinkron dengan hasil program forensik atau FAIR. Kemudian satu pakaian milik korban berwarna hijau. Untuk alat bukti sebenarnya sudah sangat cukup, tapi kami tidak berhenti di sini. Kami akan melakukan penggalian lebih dalam karena ini sudah terjadi 5 bulan. Saya rasa tidak gampang untuk mengungkap kasus ini. Sementara ini motif masih mau mencuri emas korban, berarti untuk mendapatkan keuntungannya dengan cara melakukan pencurian dan kekerasan, dan akhirnya meninggal si korban. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan untuk pasal yang dipersangkakan, sementara 365 untuk pasal 38 subs 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Mengingat korban sama tersangka, kalau hubungan antara korban dengan pelaku itu istilahnya pinang mudanya. Anturangnya itu masih. Nah, masih ada sangkutan marga dan hubungan mereka sangat dekat. Satu lagi Pak Kapolres, uang hasil curiannya dipergunakan untuk apa Pak? Apakah buat judi online atau narkoba atau hal-hal lain Pak? Terus satu lagi Pak, kronologi pembunuhannya seperti apa Pak? Pastinya Pak, apakah dicekek dulu di terima kasih Pak. Jadi kalau dari kronologis kejadian itu pada saat jam-jam rawan itu seperti jam mau sholat maghrib, si korban. Namun, pihak keluarga baru melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian seminggu kemudian atau pada Sabtu, tanggal 15 Maret tahun 2025, setelah mendapati adanya luka tak wajar di bagian kepala korban dan hilangnya sejumlah barang berharga, terutama perhiasan emas simpanan korban. Karena laporan baru masuk seminggu setelah kejadian dan jenazah korban sudah dimakamkan, polisi menghadapi kendala dalam proses penyelidikan. TKP sudah rusak dan tidak ada polisi di lokasi seusai peristiwa terjadi. Sebagai bagian dari proses penyelidikan, pihak kepolisian bersama tim medis melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam korban pada Sabtu, tanggal 12 April tahun 2025. Hasil pemeriksaan dokter forensik mengungkap adanya sejumlah luka di tubuh korban yang menguatkan dugaan tindak kekerasan sebelum korban meninggal dunia. Melalui serangkaian penyelidikan mendalam, tim Jatanras Unit Ipidum Satreskrim Polres Tapsel akhirnya berhasil mengungkap pelaku yang diduga kuat melakukan pembunuhan. Pelaku tersebut berinisial SR, 56, saat ini berstatus sebagai tersangka, yang ternyata masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan korban. SR ditangkap di kediamannya yang juga berada di Dusun Hutaraja, pada Jumat tanggal 1 Agustus tahun 2025, ungkap Kapolres. Selain menangkap SR, polisi juga menyita sejumlah barang bukti antara lain, sebuah kain sarung warna hijau yang diduga digunakan untuk mencekik korban. Kemudian, pecahan semen yang diduga digunakan untuk memukul kepala korban. Selanjutnya, pakaian korban berwarna hijau muda dan perhiasan emas milik korban seberat 44 gram, imbuhnya. Dari hasil interogasi, SR mengakui semua perbuatannya. Kapolres menyebut bahwa, adapun motif pembunuhan yang dilakukan SR adalah pencurian dengan kekerasan. Tersangka kami jerat dengan pasal 338 subsidiar pasal 365 ayat 3 Kupidana dengan ancaman hukuman pidana selama-lamanya 15 tahun penjara, tegas Kapolres. Di kesempatan yang sama, Kasat Reskrim Polres Tapsel, AKP Hardianto, SH, didampingi Kanit Ipidum, Ibda Bambang Rahmadi, SOS, memaparkan kronologi kejadian secara rinci. Saat itu, korban hendak mengambil air wudhu untuk melaksanakan salat maghrib. Tiba-tiba,
SR datang melalui pintu samping rumah. Tanpa banyak bicara, SR langsung mendorong tubuh korban hingga terjatuh dan mengakibatkan luka pada pelipis sebelah kiri. Tidak berhenti di situ, SR juga mengambil bongkahan semen dan memukul kepala korban sebanyak 2 kali di bagian kiri dan kanan. Terakhir, SR melilitkan kain sarung ke leher korban hingga kehabisan nafas dan meninggal dunia. Usai melakukan aksinya, SR tidak melarikan diri. Saat hendak takziah, SR justru kembali masuk ke kamar korban dengan alasan membereskannya dan saat itulah ia mengambil perhiasan emas yang telah disimpannya sebelumnya. Hasil penjualan emas sebagian digunakan tersangka untuk berfoya-foya. Sementara sisanya masih dalam proses penelusuran, termasuk tempat penjualan emas hasil curian, terang kasat. Terima kasih kepada Bapak Kapolres dan terima kasih kepada Pak Kasat selaku pemimpin mengungkapkan orang tua kami. Dan susah payah sepanjang ini ceritanya kami bersama keluarga mendukung penuh begitu mengungkapkan kasus orang tua kami. Alhamdulillah, syukurillah, jajaran Reskrim Polres Tapsel yang saya banggakan telah berhasil mengungkap kasus ibunda kami. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang bisa membalasnya itu. Kebaikan kepolisian Polres Tapsel. Hanya itulah yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak tertua korban, Abdul Roni Rambe yang hadir dalam konferensi pers tersebut, menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada jajaran Polres Tapsel. Meski penyelidikan cukup memakan waktu dan tenaga, kami dari pihak keluarga merasa puas karena pelaku akhirnya berhasil diungkap dan ditangkap. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas jerih payah bapak-bapak polisi, terutama Satreskrim Polres Tapsel, kata Roni sapaan karibnya penuh haru. Roni juga menuturkan bahwa adiknya, Matnur Rambe adalah orang pertama yang menemukan ibunda mereka dalam kondisi tak bernyawa. Kecurigaan keluarga mulai muncul saat prosesi adat, Manariakon, permohonan maaf keluarga almarhumah akan dilaksanakan sebelum salat jenazah. Kala itu, menurut Roni, SR secara mencurigakan meminta agar tidak ada yang mencurigai orang lain dan meyakinkan semua pihak bahwa korban meninggal karena jatuh. Yang membuat saya curiga, pelaku justru mengatakan kepada warga agar mengembalikan emas ibu kami kepadanya kalau merasa segan mengembalikannya ke saya dengan alasan dia anak borunya. Padahal saya anak kandungnya. Dari situ saya merasa ada yang janggal, tutupnya. Turut hadir juga dalam konferensi pers tersebut diantaranya, Kasat Intelkam Polres Tapsel AKP Oloan Lubis, SH, Kasat Lantas AKP Daniel Saragi SHMH, Kasat Samapta Ibtu Edi Sofyan Nasution, SH, Kasih Propam Ibda M Huta Barat, SH, Kasih Humas Ibda Amalisa Novrianti Siregar, dan tim Jatranras Satreskrim Polres Tapsel. Dari Mapolres Tapsel di Sipirok Sabar MC Tompul kontributor Sidak Newscom mengabarkan untuk Anda.